Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan khususnya Ibu Desi Sugiarti sebagai peserta CGP calon guru penggerak, yang mudah-mudahan dalam beberapa minggu lagi bisa jadi guru penggerak, benar-benar penggerak, ya, yang bisa menggerakkan, semua personil di sekolah, dari mulai guru, ya, teman-teman sejarah, ya, maupun tenaga administrasi. Ya, karena ini adalah salah satu program dari pemerintah sebagainya. Nah, kepada para siswa dilarang keluar kelas tanpa seizin guru piket. Terima kasih. sesuai temanya, yakni diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak, ya, harus bisa menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang namanya menyebarkan, syarat utamanya apa bagi si penyebar? Syarat utamanya bagi si penyebar adalah yang punya. Mau menyebarkan gimana kalau nggak punya? Ya, hanya menyebarkan benih yang nggak punya. Nah, ini budaya positifnya harus punya, ya. Itu mungkin nanti, ya, Bu Desi akan menyebarkan, memberikan apa yang dipunyai, ya. Hasil kemarin digodok di, ya, pendidikan calon guru penggerak, itu bahasa tepatnya apa sih? Diistilahkan populernya di sana Bu Desi, pelatihan, ya, pelatihan calon guru penggerak, dapat apa saja, kemudian juga apa yang ada di dalam isi kepalanya Bu Desi, ya, itu akan ditumpahkan, ya, akan disebarkan ke kita para guru, kemudian juga staf administrasi, ya, sehingga budaya positif tidak dimiliki sendiri, ya. Istilahnya kita itu tidak boleh punya ilmu, itu tidak boleh diucap sendiri, nggak mau diberikan ke yang lain, biarin orang lain yang ngerti, buat sendiri yang ngerti, jangan, ya. Itu bukan maunya ilmu digituin. Ilmu itu kalau tidak diberikan akan hilang, ya. Itu mungkin berbeda dengan materi. Materi diberikan hilang,
Tapi kalau memberinya dengan ilmu juga nggak hilang. Ya, kalau materinya diberikannya tidak dengan ilmu, ya hilang. Ya. Jadi sifat ilmu itu diberikan malah akan tambah. Ya. Tuh. Nah ini kita berharap, ya, saya sebagai kepala sekolah sangat berharap para calon guru penggerak itu selain Bu Desi ada yang sudah jadi, ada yang sama-sama calon juga. Bu Desi ini masuk angkatan berapa? Angkatan 10, ya. Tuh. Jadi ada calon guru penggerak juga. Kita betul berarti angkatan 10 ini ada 2, ya. 11 nanti dicaci, mudah-mudahan ya lulus, dan kemudian juga berikutnya yang lain, ya. Nah, Bu Pepi, Bu Titi, kemudian Bu Arif, Enis, Pak Sugeng. Iya, namanya penggerak ya harus banyak lah, bagus. Kalau guru banyak, ada 40-an lebih, penggeraknya cuma 4, ya berat, punya ekstra tenaga. 1, ya bagusnya sih berbanding 4. Kalau 1 berbanding 10, ya berat. Ya. Ya. Di samping memang mampu menggerakkan komunitas di sini, teman-teman sejawat di sini juga yang baik. Ya. Jadi yang disebarkan itu baik pemahamannya maupun actionnya. Ya. Actionnya itu yang disebut budaya positif. Ya, budaya baik. Saya kira saya tidak akan berbicara terlalu panjang. Ya, selanjutnya dipersilahkan kepada Bu Desi selaku calon penggerak. Sekali lagi jangan sampai ini hanya untuk pemenuhan syarat dalam CGP, tapi memang betul-betul budaya positif itu bisa tersebar dan terinternalisasi di semua personil, di semua personil sekolah, terinternalisasi sehingga jadi budaya juga bagi, ya. Budaya positif ini sudah dimiliki oleh guru dan anak-anak juga, ya. Anak-anak betul. Sehingga apa yang diamanatkan oleh guru jika kita memang mengedepankan pendidikan karakter ini yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila itu bisa terlaksana dan terinternalisasi masuk ke dalam rongga jiwa semuanya, ya, tentang siswa. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan sekarang banyak di Google, ya, tapi untuk pembinaan karakter sulit digantikan oleh mesin, tapi adalah kita mulai dari kita dulu. Ya. Itu saja, ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Ya, lagi tetap semangat Bu Desi, silahkan lanjutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Belum dikat ya? Hah? Lanjut aja. Kap. Dah. Dah. Ya. Udah apa? Berhenti udah. Oh, udah selesai. Udah. Saya boleh keluar kan? Sedikit. Ya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya untuk kegiatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara kegiatan budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Desi Sugiyati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bekasi.
namun belum maksimal dan masih perlu dibenahi karena tidak sesuai dengan kebutuhan murid pada umumnya. Pada abad 21 ini, pengaruh budaya luar dan lingkungan sangat berpengaruh merusak karakter generasi masa depan anak-anak kita. Guru memiliki peranan penting dalam merancang sebuah strategi yang efektif dan berpihak pada murid untuk mewujudkan arah dan tujuan pendidikan agar murid tidak salah arah. Menurut saya, penerapan disiplin positif merupakan unsur utama dalam pencapaian tujuan pendidikan Merdeka Belajar karena menerapkan disiplin positif dapat mendorong tumbuhnya karakter yang lebih kuat pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari pemahaman saya yang tadi, budaya positif di sekolah ini sudah berjalan, akan tetapi kita inginkan budaya positif yang ada saat ini lebih maksimal lagi dijalankan. Seperti itu Bapak Ibu? Ya, ya Bu. Tujuan CGP calon guru penggerak. Bismillah ya, calon guru penggerak semuanya biar bisa jadi guru penggerak ya. Memenuhi tugas aksi nyata, sekarang saya sedang melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Berbagai praktik budaya positif di sekolah. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Menumbuhkan budi pekerti. Dan yang terakhir, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Yes. Konsep inti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Pembelajaran perubahan paradigma belajar. Di sini ada pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasi itu berbeda ya pembelajarannya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada gambar profil pelajar Pancasila yang mana kita udah tahu ya. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Dan miskonsepsi teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, ilusi guru mengontrol murid. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan ada perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, usaha dalam mempengaruhi murid melalui penguatan positif atau bujukan rayuan kemuliaan reward. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap muridnya. Paksaan tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang dan kerenggangan hubungan akan terbentuk bahkan adanya permusuhan. Di sini ada gambar ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, mengontrol murid dengan kritikan dan membuat rasa bersalah menuju murid pada identitas data.
Di sini dijelaskan bahwa dengan paksaan itu tidak akan efektif untuk murid merasa bersalah, tapi akan kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter dengan cara mengontrol murid dengan kritikan dan membuat rasa bersalah menuju murid pada identitas betul. Di sini ada bagian mengubah paradigma stimulus respon ke pendidikan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang atau menang. Lanjut. Di sini ada disiplin positif ya Bapak Ibu. Disiplin positif berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Oke, di sini saya akan menekankan dalam pembelajaran kita biasanya suka diadakan reward atau tindakan pada anak, lalu ada ancaman. Nah, di sini kita akan menekankan di sini kita tidak boleh ya. Jadi tidak ada ancaman, tidak ada reward. Lalu bagaimana? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Di sini ada beberapa contoh ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang mana kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita, yang mana proyek biasa dilaksanakan pada hari Kamis. Pembiasaan kegiatan positif pun sudah kita laksanakan di sekolah kita ini, yaitu beriman dan bertakwa. Ini poin pertama ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lalu Ibu Primary Research Program PYP, yaitu toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, keterampilan hidup. Keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain,
dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi di sini tentang keterampilan hidup saya akan sedikit menjelaskan yang mana kita harus menghargai pendapat orang lain, menjadi pendengar yang aktif tanpa mencela, tanpa memotong obrolan orang lain, dan tidak merendahkan orang lain. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar semua kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan kita apa saja Bapak Ibu di muka bumi ini? Kebutuhan untuk hidup. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Bertahan hidup, kebutuhan kita apa? Manusia bertahan hidup itu dengan kita butuh rumah untuk bertahan hidup. Kasih sayang, kita perlu kasih sayang, kita perlu cinta, kita butuh disayang, kita butuh rasa ingin diterima, pendapat kita ingin diterima oleh seseorang. Lalu penguasaan kita, butuh penguasaan, kita ingin menguasai apa? Misalnya kita butuh penguasaan, ingin menguasai belajar komputer atau menguasai, saya ingin bisa berenang. Dengan tujuan apa saya ingin berenang? Saya ingin dengan cara berenang saya ingin memperbaiki, mungkin ada yang rasa sakit di dalam tubuhnya, misalkan ada usaha kejepit atau lainnya. Katanya kalau dengan berenang kan bisa diperbaiki penyakitnya seperti itu. Lalu penguasaan apa lagi? Saya ingin bisa mengemudi, misalkan ingin bisa menyetir mobil biar kita mandiri, nggak bergantung kepada orang lain. Dan salah satu contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu kebebasan, kita juga butuh kebebasan yang namanya biasa disebut dengan me time ya, seperti itu. Lalu kesenangan, kita juga butuh kesenangan, salah satunya itu healing. Oke. Dengan bermain, humor atau antusiasme tertawa ya. Kesenangan terutama kita butuh sekali ya pada saat-saat kerjaan banyak. Yang dipikirkan healing itu piknik atau pengen nyari kesenangan di luar rutinitas kita, seperti itu ya. Contoh untuk bertahan hidup tuh apa aja ya tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu kita butuh rumah, kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal, kita butuh keamanan, kesehatan. Lalu rasa kasih sayang yang saya diterima, ya kita butuh rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok itu. Harga diri, penguasaan, keinginan untuk diangkat, memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Di sini sudah jelas ya dari 5 kebutuhan dasar kita manusia, apa yang sudah saya paparkan. Oke. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan menghargai diri dengan nilai-nilai mereka percaya, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi ekstrinsik yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang mana saya akan definisikan hukuman. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba ya Bu. Murid tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah atau tidak dilibatkan dalam membuat aturan.
berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi ya Bapak Ibu. Di sini konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, guru memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Maaf Bapak Ibu, tadi kita jeda dulu ya, ajan dulu. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi setelah sholat dulu. Saya akan lanjutkan kembali tentang budaya positif. Di sini tadi terakhir saya menjelaskan tentang konsekuensi. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan restitusi. Yang mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketika ada masalah, biasanya kita langsung menghukum murid tanpa menanyakan sebab dan akibatnya. Itu dulu juga pernah saya rasakan seperti itu. Tapi ketika saya sudah mengikuti pembelajaran dari guru penggerak, saya mengetahui tentang restitusi. Yang mana restitusi itu ketika ada masalah kita cari tahu dulu sebab akibat kenapa anak itu bisa berbuat seperti itu. Lalu ketika sudah tahu penyebabnya, kita komunikasi dengan anak, cari solusi. Jadi tidak ada hukuman. Kita tahu masalahnya apa dan kita tahu solusinya seperti apa. Lanjut. Di sini ada 5 posisi kontrol guru ya. 5 posisi kontrol guru. Pertama yaitu penghukum. Aturan dibuat guru, nada suara tinggi, pelotot. Itu biasa kita laksanakan di dalam kelas ya Bapak Ibu. Jangan lagi seperti itu ya. Kita bisa melotot, menghardik dan lain-lain. Murid marah, mendendam, lebih agresif. Dampak akibat dari kita marah ke anak itu, jadi murid itu dendam, agresif. Gimana solusinya? Itu yang tadi saya bilang, restitusi. Ketika ada masalah, cari permasalahannya apa, sebab akibatnya apa, kita komunikasikan itu. Orang yang baik-baik dengan murid atau dengan orang tuanya kalau bisa kita libatkan, cari solusinya dan sepakati apa yang akan dilaksanakan. Lalu pembuat merasa bersalah, nada suara lembut, murid merasa bersalah dan rendah diri. Yang tadinya penghukum kita ganti menjadi pembuat merasa bersalah. Nada suaranya kita ganti dengan lembut. Murid merasa bersalah dan murid merasa rendah diri karena sudah melakukan kesalahan. Lalu teman layaknya berteman ada sisi positif dan negatif. Ketergantungan pada satu atau beberapa guru yang berteman dengan murid tersebut. Lalu pemantau. Nah, di sini ada pemantau. Memantau mengawasi bertindak sesuai peraturan sesuai dengan memisahkan hubungan pribadi, memberikan sanksi atau konsekuensi secara tegas dan formal, memberikan rasa tidak nyaman untuk murid. Nah, di sini ada posisi manajer, Bapak Ibu, manajer atau pengelola ya, manajer berkolaborasi dengan murid dalam menyelesaikan masalah. Jadi tahu penyebabnya apa. Jangan langsung ujuk-ujuk dihukum anak murid itu. Nah, yang ingin menyelesaikan masalah dengan penerapan posisi seorang teman dan pemantau. Murid bertanggung jawab, sadar dan yakin akan nilai muncul dari permasalahannya sendiri. Nanti dia akan sadar sendiri, oh apa yang sudah saya lakukan itu salah, kata murid itu. Dengan cara restitusi tadi,
Gimana caranya Bu? Ya mungkin harus lebih ekstra sabarnya kita sebagai guru. Kita pantau masalahnya apa, sebab apanya, biar kenapa bisa begitu. Lalu di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini kesalahannya siswa tidak lengkap memakai atribut upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam hukumannya. Lalu berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu kalau kamu selalu mengecewakan saja? Di sini biasanya kita anak melakukan kesalahan langsung kita hukum. Nah, di sini kita cari solusinya seperti apa. Untuk menghukum membuat merasa bersalah. Nah, si penghukum pasti ketika anak melakukan kesalahan dengan tadi contohnya tidak memakai atribut, si penghukum pasti langsung memberikan hukuman kepada guru itu melalui hormat pada bendera 1 jam. Tapi kalau si pembuat merasa bersalah, si gurunya menjadikan si anak merasa bersalah itu dengan cara gimana? Seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan dengan ada dengan tatapan mata kita yang seolah-olah berbicara dari hati ke hati. Insya Allah bapak nanti anak kita akan merasa bersalah. Contoh penerapan 5 kontrol guru, 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini ada ceritanya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, kata temannya. Tolong dong bapak, bantu bapak ibu ya kali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat lagi seperti ini. Kalau guru berbicara itu seakan-akan berbicara seperti teman. Apa dipanggil apa? Kalau guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, di sini si pemantau langsung memberikan statement kamu salah. Ketika salah, gimana solusinya? Lalu setelah ditemukan solusinya, sepakati. Seperti itu. Di sini upacara. Setelah selesai upacara, dia melaksanakan upacara dulu. Dia tahu kesalahannya tidak, atributnya tidak ada. Setelah selesai upacara disuruh membeli atribut. Dan setelah itu disepakati tidak akan mengulanginya lagi. Nah, seperti itu. Itu dari pemantau. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Pertama yang tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Mungkin adanya yang rendah ya Bapak Ibu, kamu tahu kesalahan kamu. Anak juga langsung kabur. Kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nanti anak akan mau sendiri kok Bapak Ibu, insya Allah ya. Dia akan merasa bersalah karena dia nggak memakai atribut sekolah. Nah, posisi kontrol apa aku? Nah, kita ini Bapak Ibu sebagai posisi apa nih Bapak Ibu selama ini? Manajer kah? Pemantau kah?
Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Atau ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Biasanya yang mana nih Bapak Ibu? Bapak Ibu biasanya kamu kalau nggak ngerjain tugas kamu dapat nilai dari mana? Seperti itu. Saya juga dulu sama seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi saya pelan-pelan setelah mempelajari CGP ini, saya pelan-pelan merubah cara mengajar saya. Nah yang bagus ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi dia kan tahu dia masalahnya punya masalah gitu. Biar dia cari solusinya sesuai dengan keyakinan kelas. Jika dia melanggar keyakinan kelas, berarti dia tahu konsekuensinya seperti itu. Bapak Ibu yang mana nih posisinya? Ada di mana nih? Ayo lakukan demi Bapak Ibu kan? Atau yang mana? Ya kita sekarang introspeksi diri dari cara mengajar kita seperti itu ya Bapak Ibu. Nah di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa ya? Kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi. Keyakinan lebih memotivasi murid dari dalam dirinya sendiri agar dapat mewujudkan nilai-nilai yang mereka percayai. Perlu kita tegaskan di sini ya. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi murid dari dalam dirinya sendiri agar dapat mewujudkan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti itu. Ciri-ciri keyakinan kelas seperti apa sih? Ciri-ciri keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kata-katanya pun harus positif ya Bapak Ibu, jangan yang negatif-negatif biar anaknya juga enak dibacanya. Singkat dan jelas agar mudah diingat, jangan terlalu banyak keyakinan kelasnya. Pusing sendiri nanti kita. Anak juga banyak banget saya nanti yang melanggar keyakinan kelas yang mana ini. Kita cari kalimat yang mudah dipahami, jangan terlalu banyak ya. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, berkolaborasi dalam pembuatan keyakinan kelas. Cara melakukan atau membuat keyakinan kelas itu dengan berkolaborasi dengan anggota kelas. Di mana aja ya murid, guru sepakati, kita musyawarahkan apa yang harus kita yakini di dalam kelas sehingga anak-anak tahu konsekuensinya jika melanggar apa yang sudah disepakati, dia tahu konsekuensinya apa. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Disepakati bersama berarti antara guru dan murid bersepakat dengan keyakinan kelas tersebut. Nah, dari kesepakatan itu dia nanti tahu, oh dulu saya sepakat dengan keyakinan kelas itu, tapi saya melanggar. Nah, tahu dia konsekuensinya seperti apa nanti. Jadi anak ketika melakukan kesalahan dia tahu, oh saya merasa bersalah dan tahu solusinya bagaimana dan tahu konsekuensinya. Itu dari keyakinan kelas. Di sini ada segitiga restitusi. Salah satu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Di sini kita memimpikan murid yang mandiri, bernalar kritis, bertanggung jawab, berinovatif. Karena kita mulai pelan-pelannya Bapak Ibu, cara mengajarnya kita diubah.
yang mana tidak ada hukuman. Ya. Dengan cara apa, Bu? Ya, kita lihat restitusi seperti ini. Segitiga restitusi ya, salah satu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam artian jika mereka melakukan kesalahan, dia tahu konsekuensinya dan harus bertanggung jawab. Betul Bapak Ibu? Nah, di sini ada segitiga restitusi. Di sini ada gambarnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ketika ada anak melakukan kesalahan, yang ditanyakan, mengapa kamu melakukan itu? Mengapa kamu terlambat? Mengapa kamu tidak memakai atribut sekolah? Ditanya dulu pelan-pelan. Cari tahu sebab akibatnya. Lalu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Di sini ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, di sini adalah penjabaran dari segitiga restitusi. Sudah saya jelaskan di awal cara menindaklanjuti ketika ada anak yang bermasalah, kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Ya, menanyakan kenapa, mengapa kamu terlambat, mengapa kamu bolos, mengapa kamu berkelahi. Cari tahu sebab akibatnya apa. Lalu Bapak Ibu menegaskan, jika kamu bolos atau jika kamu tidak memakai atribut, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Lalu tanyakan kepada muridnya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Setelah itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalkan cita-citanya apa? Jadi kalau misalkan saya ingin cita-citanya jadi orang, harus disiplin. Bapak Ibu harus menegaskan lagi, dengan cara kalau kamu seperti ini, berarti kamu sudah tidak disiplin. Bagaimana kamu mau menggapai cita-cita kamu jika kamu saja dari sekarang sudah tidak disiplin? Bagaimana solusinya? Cari masalahnya. Kamu kesiangan itu kenapa masalahnya? Mungkin dia sering main HP sampai malam atau bagaimana? Kita cari tahu masalahnya. Lalu kita lanjut ke di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini ada anak murid, ya. Saya sedang melakukan segitiga restitusi, mewujudkan murid yang mampu bertanggung jawab, meyakini nilai-nilai kebajikan serta dapat mencari solusi dari permasalahan sendiri. Ketika ada anak yang bermasalah, yang tadi sudah saya jabarkan, jadi cari tahu dulu permasalahannya apa. Jangan langsung dihukum tanpa tahu sebab akibatnya. Lalu ketika sudah tahu permasalahannya, kita yakinkan dia melanggar keyakinan kelas atau tidak. Setelah dia tahu melanggar keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Lalu bagaimana caranya untuk mencari solusi permasalahan ini? Ketika sudah selesai mencari solusinya, lalu kita melakukan kesepakatan dengan murid tersebut. Intinya komunikasi ya Bapak Ibu antara murid dan orang tua, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada kasus Farhan yang tadi fotonya ya, praktik segitiga restitusi. Farhan tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Pak Reja. Dia malah malas-malasan di kelas dan akhirnya ketiduran sampai pulang sekolah dan tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan instruksi dari Pak Reja. Refleksi pembelajarannya, apakah hal yang penting atau menarik bagi Bapak atau Ibu
dalam pemaparan materi diseminasi tentang budaya positif yang telah disampaikan? Apakah hanya penting untuk ditarik bagi Bapak Ibu dalam pemaparan materi diseminasi tentang budaya positif yang telah disampaikan? Yang kedua, ide apa yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu setelah mempelajari materi ini? Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti seminar diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh CGP? Nanti lembar refleksinya saya bagikan ya Bapak Ibu, dan silakan diisi. Di sini ada pembelajaran yang dapat diambil. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi murid yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, terakhir kita penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Konsep inti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Pembelajaran perubahan paradigma belajar. Di sini ada pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu berbeda ya pembelajarannya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada gambar profil pelajar Pancasila, yang mana kita udah tahu ya. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Dan miskonsepsi teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, ilusi guru mengontrol murid. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan ada perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, usaha dalam mempengaruhi murid melalui penguatan positif atau bujukan rayuan penghargaan reward. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap muridnya. Paksaan tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang dan kerendahan hubungan akan terbentuk, bahkan adanya permusuhan. Di sini ada gambar ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, mengontrol murid dengan kritikan dan membuat rasa bersalah menuju murid pada identitas ganda. Di sini dijelaskan bahwa dengan paksaan itu tidak akan efektif untuk murid merasa bersalah, tapi akan kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter dengan cara mengontrol murid dengan kritikan dan membuat rasa bersalah menuju murid pada identitas
peradaban, mengubah paradigma stimulus respon ke pendidikan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang atau menang. Lanjut. Di sini ada disiplin positif ya Bapak Ibu. Disiplin positif berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Oke, di sini saya akan menekankan dalam pembelajaran kita biasanya suka diadakan reward atau tindakan pada anak, lalu ada ancaman. Nah, di sini kita akan menekankan di sini kita tidak boleh ya. Jadi tidak ada ancaman, tidak ada reward. Lalu bagaimana? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Di sini ada beberapa contoh ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang mana kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Yang mana proyek biasa dilaksanakan pada hari Kamis, pembiasaan kegiatan positif pun sudah kita laksanakan di sekolah kita ini, yaitu beriman dan bertakwa. Ini poin pertama ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lalu Ibu Primary Years Program PYP, yaitu toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, keterampilan hidup. Keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi di sini tentang keterampilan hidup saya akan sedikit menjelaskan, yang mana kita harus menghargai pendapat orang lain, menjadi pendengar yang aktif tanpa mencela, tanpa memotong obrolan orang lain, dan tidak merendahkan orang lain. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala
segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar semua kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan kita apa saja Bapak Ibu di muka bumi ini? Kebutuhan untuk hidup. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Bertahan hidup, kebutuhan kita apa? Manusia bertahan hidup itu dengan kita butuh rumah untuk bertahan hidup. Kasih sayang, kita perlu kasih sayang, kita perlu cinta, kita butuh disayang, kita butuh rasa ingin diterima, pendapat kita ingin diterima oleh seseorang. Lalu penguasaan, kita butuh penguasaan, kita ingin menguasai apa? Misalnya kita butuh penguasaan, ingin menguasai belajar komputer atau menguasai, saya ingin bisa berenang. Dengan tujuan apa saya ingin berenang? Saya ingin berenang, dengan cara berenang saya ingin memperbaiki, mungkin ada yang rasa sakit di dalam tubuhnya, misalkan ada usaha kejepit atau lainnya. Katanya kalau dengan berenang kan bisa diperbaiki penyakitnya seperti itu. Lalu penguasaan apa lagi? Saya ingin bisa mengemudi, misalkan ingin bisa menyetir mobil biar kita mandiri, nggak bergantung kepada orang lain. Dan salah satu contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu kebebasan, kita juga butuh kebebasan yang namanya biasa disebut dengan me time ya, seperti itu. Lalu kesenangan, kita juga butuh kesenangan, salah satunya itu healing. Oke. Dengan bermain, humor atau antusiasme tertawa ya. Kesenangan terutama kita butuh sekali ya pada saat-saat kerjaan banyak. Yang dipikirkan healing itu piknik atau pengen nyari kesenangan di luar rutinitas kita, seperti itu ya. Contoh untuk bertahan hidup tuh apa aja yang tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu kita butuh rumah, kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal, kita butuh keamanan, kesehatan. Lalu rasa kasih sayang yang saya diterima, ya kita butuh rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok itu. Harga diri, penguasaan, keinginan untuk diangkat, memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Di sini sudah jelas ya dari 5 kebutuhan dasar kita manusia, apa yang sudah saya paparkan. Oke. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan menghargai diri dengan nilai-nilai mereka percaya, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi ekstrinsik yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang mana saya akan definisikan hukuman. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba ya Bu. Murid tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah atau tidak dilibatkan dalam membuat aturan. Berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ya Bapak Ibu. Di sini konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, guru memonitor murid. Restitusi. Proses menciptakan kondisi
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari apa yang sudah saya sampaikan, di sini saya akan membagikan lembar refleksi. Bapak Ibu silakan isi dari kegiatan ini tentang refleksi dan umpan balik dari rekan sejawat untuk kompetensi guru penggerak. Silakan diisi ya Bapak Ibu. Makasih Bu. Makasih Bu. Demikian pemaparan tentang budaya positif, apa yang sudah kita pahami hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.